Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتكلم مع الله falyaqra'il Qur'an. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang saya sangat hormati dan muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Amanah yang hadir maupun yang tidak berhadir, khususnya ketua takmir kemakmuran ibadah Masjid Al-Amanah, segenap jamaah Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan keberkahan Allah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan sihat wal afiat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga malam hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas beramal ibadah. Lebih-lebih malam hari ini adalah malam yang ke-17 daripada Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Kita kumpul di rumahnya yang mulia, di rumahnya yang suci ini. Tadi telah sama-sama kita melaksanakan buka bersama, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, dan insyaallah dilanjut dengan qiyamul lail. Terus malam hari ini ada tambahan dengan niat tujuan menghormati, memuliakan dan menghidupkan malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan bagi kita semua yang punya hati, punya pemikiran membesarkan, memuliakan, menghidupkan Al-Quran, mudah-mudahan pikiran dan hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat isya dan qiyamul lail tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kami dari perkumpulan qari dan qariah Kabupaten Pasir dalam ikatan lembaga Majelis Tilawah Al-Quran, kumpulan para qari dan qariah yang punya suara indah, yang punya suara merdu, yang punya suara syahdu, malam hari ini bekerja sama dengan Masjid Al-Amanah untuk melantunkan kalam Allah, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, melantunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya berbeda dari bacaan-bacaan biasa. Bacaan biasa itu ada yang namanya hadar, bacaan seperti mana kita baca Yasin, bacaan cepat tapi tetap terpenuhi tajwid, makharijul huruf. Kemudian ada bacaan tadarrus yang bacaannya santai, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, santai, itu tadarrus ya. Ada bacaannya tilawah. Nah, ini yang dimaksud malam hari ini ya. Bacaan tilawah ini ada lantunan irama, lantunan lagu ya, yang
disertai dengan suara bagus. Ini tidak semua bisa, dan ini tidak semua diberi oleh Allah. Orang-orang pilihan, orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah, yang bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah anjuran hadis Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana husna. Indahkan, ya, hiasi bacaan Al-Quran dengan suara indahmu, suara merdumu, suara syahdumu. Karena dengan suara yang bagus, suara yang indah, suara yang merdu akan menambah-nambah keindahan Al-Quranul Karim. Dari sejak dulu sampai sekarang belum ada kitab selain daripada kitab Allah yang bisa dilakukan, yang bisa diperindah dengan suara madu, kecuali adalah kalam-kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian majlis tilawah Al-Quran ini merupakan, isinya adalah mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan juga segenap pengurus Masjid Al-Amanah juga menjadi bagian dari yang termasuk di dalam hadis Nabi ini. Di dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa sabdanya? Man kana yarju liqa Allah, siapa yang hendak berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat dengan perjumpaan yang dahsyat, perjumpaan yang sangat luar biasa, kasih sayang Allah, kerinduan Allah, rahmat Allah kepada kita, falyukrim ahlallah, maka hendaklah kita memuliakan ahli-ahli Allah. Lalu sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lillah azza wa jal ahlun, apakah ada Allah Ta'ala itu mempunyai ahlun, keluarga? Lalu Nabi menjawab, na'am, benar, Allah itu punya keluarga. Qila man hum ya Rasulullah, siapa yang menjadi keluarga Allah Ta'ala wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, qal ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang menjadi keluarga Allah di permukaan bumi, di alam dunia ini adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, di sini hadis ini, ya, mudah-mudahan kedua belah pihak, antara kami yang menjadi pelaku dan yang menjadi penyambut panitia, semuanya dua-duanya termasuk ahlinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang mungkin tidak pandai membaca Al-Quran, tidak lancar membaca Al-Quran, belum belajar membaca Al-Quran, tidak ahli membaca Al-Quran, cuman dia memfasilitasi, dia membiayai, mendanai, mengasih makanan segala macam, minuman segala macam, menjadi penyebab di dalamnya berkumpullah para ahli-ahli Allah Ta'ala membaca Al-Quran di tempat itu, maka kedua-duanya adalah ini termasuk keluarganya Allah subhanahu. Pak, Ibu mau jadi keluarga Allah? Mau jadi keluarga Allah? Pasti kita semua mau, ya. Lalu hadis berikutnya, siapa man akramallah, siapa memuliakan keluarga Allah, maka Allah akan memuliakannya. Siapa menghinakan keluarga Allah, maka Allah akan menghinakannya. Memuliakan keluarga Allah, adkhalahul jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Tetapi bila menghinakan keluarga Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Disinilah Bapak Ibu,
Saya pengalaman waktu musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional di Iran. Ya, Iran itu kalau dibanding dengan Indonesia sangat jauh ya. Sumber daya alamnya kalah dengan Indonesia. Indonesia ini sumber daya alamnya melimpah ruah, kaya raya. Tapi kemakmuran di Iran kalau dibanding dengan kemakmuran kita di sini jauh kalah. Jauh lebih makmur Iran. Padahal sumber daya alam kalah. Kenapa? Karena Iran di sini perhatian dengan Al-Quran luar biasa. Perhatian dengan Al-Quran luar biasa. Jadi ada namanya di Iran itu kampungnya, istilahnya wilayah provinsi itu namanya Mashhad. Di situ hampir setiap tahun mewisuda anak-anak yang usia 6 tahun, 7 tahun hafal Quran 2000 orang. Ayo, adakah di sini anak yang 7 tahun, 6 tahun sudah hafal Quran? Ada enggak? Enggak ah. Di sana 2000 setiap tahun diwisuda hafal Quran. Yang menjadi perhatian bagi kita, pemimpin negara Iran begitu setelah diwisuda anak ini, orang tuanya, abah mamanya wajib hadir menyaksikan wisuda itu dan langsung dikasih syahadat, bahasa kita syahadat, ijazah ya, ijazah, dan langsung dikasih sertifikat, digaji abah mamanya dalam setiap bulan itu 15 juta uang kita. Jadi abah mamanya tidak boleh lagi kerja, jaga hafalan anaknya, jaga anaknya mau urus Quran. Jadi ini perhatian negara dengan ahli-ahli Allah, ahli-ahli Quran, sungguh luar biasa. Makanya keberkahan dirasakan. Kita di sini coba lihat, sangat jauh penghargaan pemerintah, penghargaan orang-orang dengan para ahli-ahli Quran, sehingga keberkahan itu kurang dirasakan. Nah, oleh karena itu melalui kajian, perkumpulan, organisasi majelis tilawah Al-Quran ini mudah-mudahan berjalan sedikit demi sedikit, pelan-pelan insya Allah nanti bisa mewarnai Kabupaten Pasir, dan mudah-mudahan nanti Al-Quran bergema, makmur, masyhur, menjadi kebanggaan kita, menjadi kegiatan kita, menjadi aktivitas kita, sehingga kita tidak jauh dari Al-Quran. Kita sehari-harinya adalah menjadi ahli Quran. Janji Nabi ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran, jar Nabi, nanti pada hari kiamat Quran ini menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, termasuk orang yang mau mengurusinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari bagian yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.